Jadi kalau kita melihat secara historis ya Bapak Ibu semuanya, sebelum Bani Israel masuk ke wilayah tersebut, ke tanah Palestina tersebut, jadi tanah itu sudah didiami suku-suku Arab, yaitu kabilah Finikiyin namanya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Yusuf PI yang mati-matian membela Palestina ya. Tanah Palestina itu katanya milik orang Arab gitu. Ya, padahal teman-teman sekalian sejarah itu tidak bisa dibohongi. Sebenarnya penduduk asli daripada Palestina adalah orang-orang Yunani kuno, teman-teman sekalian. Dan itu bisa dilihat ya dari Pak Abu Janda ya, dari konten-konten Abu Janda yang memberikan penjelasan tentang tanah Palestina itu asal mulanya. Jadi itu jelas-jelas teman-teman sekalian milik daripada orang Israel. Dulu namanya adalah tanah Kanaan ya, yang dijanjikan kepada Abraham ya, kepada Bapak Abraham. Dan itu diteruskan tentu di zaman Musa, dan yang berhasil masuk dalam tanah Kanaan itu adalah Joshua dan Kaleb. Tetapi Ustadz Ucup mengklaim bahwa tanah Palestina itu milik Islam ya, orang-orang Arab di sana. Jadi orang Israel itu hanya pendatang di tanah Palestina. Padahal teman-teman sekalian, jelas jika kita lihat di Alkitab, tapi Ustadz Ucup itu ngotot-ngototan ya dengan menggunakan Al-Qur'annya. Saya bukan menjelekkan kitab sucinya, tetapi kita tahu sendiri teman-teman sekalian bahwa itu muncul di abad ke-6 ya, di abad ke-6, dan katanya tanah Kanaan itu atau tanah Palestina itu dijanjikan kepada orang-orang beriman, sementara orang Israel tidak menjadi orang beriman karena tidak mengakui kenabian Muhammad gitu ya. Jadi orang Israel itu kan menolak Muhammad ya. Jadi jelaslah ya kenapa orang Yahudi dan orang Kristen juga menolak Nabi Muhammad, karena dia tidak ada nubuatan dalam Alkitab. Baik di kitab Taurat, Jabur, dan para nabi, kemudian di Injil, itu tidak ada sama sekali nama Nabi Anda, Ustaz Ucup. Itu sebabnya itu tidak diakui kenabiannya. Nah teman-teman sekalian, saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan ini. Kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari teman kita, yaitu Jemaya Niaschin, yang ada berikut ini. Tanah ini milik Israel. Dari ceritanya saja ya, dari ceritanya saja di Al-Maidah ayat 21 ini, Bani Israel adalah pendatang, bukan tanah hak milik. Tapi mereka mengklaim dan mengakui bahwa tanah Palestina itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhannya Nabi Musa, yaitu apa mereka menyebut ya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu urusan apa, kayak terserah mereka menyebutnya. Yang jelas tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka, itu kata mereka. Jadi kalau kita melihat secara historis ya Bapak Ibu semuanya, sebelum Bani Israel masuk ke wilayah tersebut, ke tanah Palestina tersebut, jadi tanah itu sudah didiami suku-suku Arab, yaitu kabilah Finikiyin namanya. Lalu datang ya beberapa kabilah yang disebut kabilah Palestina. Nah, artinya pada zaman dulu sebelum Masehi ribuan tahun, orang-orang yang berhijrah dari Jazirah Arab ke Palestina sudah menempati Palestina duluan daripada bangsa Israel. Bangsa Israel dijanjikan ketika di zaman Nabi Musa. Dan kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran kita yang lain ya Bapak Ibu semuanya, di sini saya tampilkan untuk Anda. Tanah Palestina ini tanah untuk orang beriman. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah Yunus ayat 84. Saya langsung bacakan untuk Anda. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim berserah diri. Jadi tanah Israel yang dijanjikan di zaman Nabi Musa untuk orang-orang beriman. Lalu apakah Bani Israel atau Zionis di zaman sekarang mereka beriman? Iman ada berapa?
di dalam rukun Islam. Di dalam rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada para rasulnya. Tetapi Yahudi mengingkari Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai memeranginya di Yastrib, dan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW. Jatuhlah iman mereka, tidak bisa disebut beriman. Zionis atau Yahudi atau Bani Israel ini. Artinya kalau mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, mereka sudah tidak beriman dan tidak ada hak atas tanah Palestina. Jadi dari seorang ustadz yang tidak tahu apa-apa, sudah keliru lagi untuk memahami sejarahnya. Nah, teman-teman, ini yang banyak disalahpahami oleh banyak orang tentang Palestina dan Israel ini. Saya mau jelaskan bahwa orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin itu merupakan cucu dari Nabi Nuh. Bisa nanti baca teman-teman di dalam Kejadian 10 ayat 6 sampai 14. Nah, Nuh ini memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Set, Ham, dan Yafet. Nah, jadi keturunan Ham ini, anak kedua dari Nuh itu, yaitu Kanaan, yang disebut sebagai orang-orang Filistin. Nah, jadi orang-orang Filistin, Kanaan itu merupakan anak atau keturunan dari Ham, atau bisa disebut sebagai cucunya Nabi Nuh. Nah, teman-teman, dari situlah disebut mereka sebagai orang-orang Filistin, sebagai orang-orang Kanaan. Dan kemudian di zaman Abraham, mulailah Allah menjanjikan tanah Kanaan ini, tanah Filistin ini kepada Abraham. Itu ketika Allah memanggil Abraham dari negerinya, yaitu Ur Kasdim. Ini yang tidak dimengerti atau yang tidak diketahui oleh Yusuf PI, karena dia berkata tadi bahwa Allah menjanjikan itu di zaman Nabi Musa. Sebenarnya itu di zaman Abraham, Allah sudah menjanjikan tanah Kanaan ini kepada Abraham. Mari kita bisa melihat di dalam Kejadian 12 ya. Di dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Begini firman Tuhan. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sihem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di suatu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan baik-baik. Orang Arab masih belum ada di situ, teman-teman ya. Itu jauh sebelumnya. Jadi kalau kita mau melihat sejarah itu harus benar-benar dari awalnya. Nuh punya anak yaitu Ham, dan Ham itu punya keturunan yaitu Kanaan. Itulah yang disebut orang-orang Filistin. Dan kemudian negeri itu dijanjikan kepada Abraham. Jadi keturunan Abraham yaitu Ishak. Dan Ishak punya anak lagi yaitu Yakub. Dan Yakub punya anak 12 suku. Nah, Yakub itu disebut Israel. Yakub ini punya anak 12. Dan terakhir yaitu Yusuf, di mana dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Mesir. Dan menetaplah Yusuf di tanah Mesir pada saat itu. Dan kemudian terjadilah kelaparan di negeri Yakub. Sampai saudara-saudara Yusuf itu datang mengambil makanan di negeri yang dimana Yusuf menetap di sana, di Mesir. Dan kemudian ketika saudara-saudara Yakub menetap ke sana dan mereka mulai berkembang biak di sana. Orang-orang Israel berkembang biak di tanah Mesir sampai mereka banyak jumlahnya, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang Mesir. Orang-orang Israel pada saat itu begitu banyak di tanah Mesir. Nah, setelah itu orang Israel ini ditindas oleh orang-orang Mesir, oleh Raja Firaun. Dan setelah mereka ditindas, Allah melihat, mendengarkan tangisan mereka. Itulah sebabnya Musa diutus untuk membawa keluar orang-orang Israel dari tanah perbudakan itu. Dan saya ingatkan
kepada Ustadz Yusuf yang masih ingusan ini bahwa Musa itu yang dia kenal itu adalah Allah Israel. Yang mengutus dia itu adalah Allahnya Israel, bukan Allahnya orang Arab. Itu yang perlu kamu ketahui. Dan kemudian setelah itu Musa membawa keluar orang-orang Israel atau bangsa Israel dari tanah perbudakan itu ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang mana? Tanah perjanjian yang pernah dijanjikan kepada Abraham tadi, nenek moyang mereka, yaitu tanah Kanaan. Yang dimana di sana ada orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin. Dan setelah Musa membawa keluar mereka di situ dengan banyak keajaiban mukjizat yang dilakukan sepanjang perjalanan mereka, dan kemudian mulailah dekat mereka ke tanah perjanjian itu, sehingga diutuslah ke-12 pengintai, termasuk Yosua dan Kaleb. Nah, jadi teman-teman, Yosua lah yang melanjutkan perjalanan memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Karena Musa tidak sampai ke sana. Karena Musa dia meninggal sebelum bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan itu. Jadi Yosua lah yang memimpin bangsa itu sampai kepada tanah perjanjian itu. Dan mereka menempati itu dengan perang. Mereka merebut kembali tanah perjanjian itu dengan perang. Dengan pertumpahan darah. Karena itu adalah negeri yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham di dalam Kejadian 12 tadi ayat 6. Nah, di situ masih belum ada orang Arab. Jangan ngaur itu si Yusuf PI. Mari kita akan melihat ya di dalam Yosua supaya jelas. Di dalam Yosua kita lihat pasal ke-10. Nah, judul perikopnya yaitu pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Nah, jadi Yosua mulai berperang menghabisi orang-orang yang berada di bagian selatan Kanaan untuk merebut bagian selatan dari Kanaan. Dan Yosua berhasil merebut hari itu sampai terjadi peperangan yang luar biasa, menimbulkan kekalahan besar bagi orang-orang Kanaan di bagian selatan sampai matahari berhenti. Di dalam Yosua 10 ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendam kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi negeri itu diserahkan atau tanah Kanaan itu diserahkan oleh Allah kepada orang Israel. Itulah sampai matahari berhenti. Tidak boleh malam dulu. Sampai mereka mengalahkan orang-orang Kanaan di bagian selatan itu. Nah, itu bagian selatan Kanaan. Dan kemudian dilanjutkan lagi perang ke bagian utara Kanaan. Di dalam Yosua 11. Bagian utara Kanaan direbut. Nah, Yosua menimbulkan kekalahan besar lagi bagi orang-orang Kanaan pada saat itu. Sampai mereka merebut bagian utara dari Kanaan itu. Yang pertama tadi bagian selatan berhasil direbut oleh Yosua. Dan juga di Yosua 11, bagian utara Kanaan itu berhasil direbut. Nah, sampai selanjutnya Yosua pasal 12, di situ nanti ada daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua atau bangsa Israel. Dan kemudian di pasal 13 masih ada daerah-daerah yang belum direbut. Dan di pasal 14 itulah, Yosua 14, disitulah pembagian tanah Kanaan kepada ke-12 suku bangsa Israel. Nah, jadi jelas teman-teman ya, apa yang menjadi pembahasan kita sesuai dengan Alkitab bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang menjadi hak milik orang Israel. Itu sudah mulai dijanjikan di zamannya Abraham, bukan di zamannya Musa. Menimbulkan gesekan dengan penduduk Arab yang berujung pada konflik berdarah. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian dua negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Itu hoax ya guys, karena waktu Indonesia merdeka belum ada negara Palestina. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir.
Ini foto Haji Agus Salim di Mesir menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Negara-negara Arab terus menolak pendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967 kembali menyerang Israel di Perang 6 Hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin gerakan pembebasan Palestina PLO, sepakat perjanjian damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ditolak oleh partai oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal. Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak, malah dibalas dengan serangkaian yang dikenal dengan nama Intifada. Rangkaian serangan ini memaksa Israel membangun pagar tembok tinggi sebagai satu-satunya cara untuk mencegah teror. Dan rakyat Palestina yang tadinya bebas ke Israel untuk bekerja sekarang tidak bisa lagi. Jadi yang paling menderita dari Intifada ini adalah rakyat Palestina sendiri. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini karena setiap ada upaya menuju perdamaian selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007 saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi dua negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Yang banyak orang Indonesia tidak tahu, oposisi Hamas di sini itu seperti OPM di Indonesia. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan sah Palestina dan ingin mendirikan negara sendiri di Gaza. Serangan-serangan roket Hamas ke Israel menyebabkan Gaza diblokade dan rakyat Gaza menderita. Simak apa kata warga Gaza soal Hamas. Yang bikin sulit damai di sini bukan Palestina radikal saja, tapi juga Yahudi radikal. Salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh Yahudi radikal adalah illegal settler atau pemukim ilegal di tepi barat West Bank yang merupakan wilayah Palestina. Illegal settler atau pemukim ilegal dari Israel sengaja melanggar perbatasan dan membuat pemukiman ilegal di tepi barat yang merupakan wilayah Palestina. PBB pun mengecam keras tindakan pelanggaran perbatasan ini dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal yang merusak perdamaian. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad, difoto sehabis ngaji Al-Quran. Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang Muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabia yang berhasil saya wawancara. Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diberitakan di tanah air karena fakta tidak laku dijual. Yang laku dijual adalah berita sensasional meskipun sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Peduli Palestina dalam masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi.